Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta. Ada Yevan di Riba yang mau bertanya, manakah hari Sabat yang sebenarnya Pak? Apakah hari Minggu atau hari Sabtu? Manakah hari Sabat yang sebenarnya? Apakah hari Minggu atau hari Sabtu? Kalau mau lihat kata Sabat sendiri, orang Yahudi itu kan tidak punya nama hari gitu ya. Jadi nama hari itu disebut dari urutan. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dan hari ke-7 itu dalam bahasa Ibrani adalah Sabat. Ya, jadi dilihat aslinya memang Sabat itu hari Sabtu. Dan karena itu kalau di dalam perjanjian lama orang beribadah, ya kita orang beribadah pada hari Sabat, itu hari Sabatnya adalah hari Sabtu. Ya, tapi kita juga mengapa kalau memang hari Sabtu, kenapa kita kebaktian hari Minggu? Karena kita percaya bahwa Sabat Sabtu itu telah diganti menjadi Sabat Minggu, Sabat Kristen. Ya, apa alasannya sampai kok menjadi Sabat Kristen menjadi Minggu? Karena patokannya adalah dari kebangkitan Kristus. Kristus bangkit pada hari Minggu. Ya, Kristus bangkit pada hari Minggu, lalu dia 2 kali menampakkan diri setelah kebangkitan, dan pada waktu 2 kali menampakkan diri, dua-duanya juga hari Minggu. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 19, dia muncul pada hari Minggu, pada waktu itu Thomas tidak ada. Lalu setelah itu dikatakan bahwa dalam Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian. Kalau dari Yohanes 20 ayat 19, 8 hari kemudian, 8 hari kemudian itu jatuh kembali hari Minggu lagi. Sehingga Yesus memunculkan diri. Ada yang mengatakan pertemuan murid-murid setidaknya itu adalah satu kebaktian. Yesus menambahkan diri dalam 2 kali hari Minggu. Itu sebagai satu konfirmasi terhadap perubahan Sabat dari Sabtu ke Minggu. Nah, juga selain itu, hari Pentakosta yang adalah hari ulang tahun gereja, itu juga terjadi pada hari Minggu. Itu bisa dilihat dalam Imamat 23 ayat 15-16. Ya, itu jatuh pada hari Minggu. Lalu data yang lain adalah setelah Tuhan Yesus bangkit, kelihatannya orang Kristen perdana itu lalu menjadikan hari Minggu sebagai hari kebaktian mereka. Kadang-kadang memang dikatakan rasul-rasul pergi ke Bait Allah pada hari Sabat untuk beritakan Injil. Itu bukan karena mereka beribadah pada hari itu, karena mereka pergi demi kepentingan pemberitaan Injil. Orang-orang berkumpul pada hari Sabat. Kalau mereka hari Sabtu, kalau mereka pergi hari Minggu, tidak ada orang. Karena itu mereka seringkali masuk Bait Allah pada hari Sabat Sabtu supaya mereka dapat beritakan Injil. Tapi setelah itu, dari waktu ke waktu, kelihatannya makin lama kekristenan mulai terpisah dari Yahudi. Dan pada akhirnya kekristenan itu sepertinya kita melihat bahwa mereka menjadikan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, itu sebagai hari kebaktian mereka. Contohnya, Kisah 20 ayat 7. Dikatakan di sana, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini kelihatannya adalah satu perjamuan kudus ya. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ dan seterusnya. Nah, ada pada hari pertama dari minggu itu mereka memecahkan roti. Kelihatan itu perjamuan kudus dalam sebuah kebaktian, dan itu terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dalam minggu itu sudah pasti hari Minggu. Lalu dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Nah, ini semacam persembahan. Persembahannya dikumpulkan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Dan kelihatannya ini adalah satu kebaktian. Jadi berbakti pada hari Minggu ini sudah dimulai sangat awal. Dan beberapa penafsir mengatakan sejak awal abad kedua, seluruh gereja Kristen sudah meninggalkan Sabat Yahudi yang Sabtu dan menggunakan hari Minggu sebagai hari Sabat Kristen atau hari kebangkitan. Dan keuniversalan seperti ini tidak mungkin terjadi kalau orang-orang Kristen tertentu yang mengubahnya. Bahkan saya berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi seandainya sebagian rasul-rasul yang mengubahnya. Ini hanya mungkin terjadi kalau semua rasul mengubahnya. Dan tidak mungkin rasul-rasul mengubahnya berdasarkan kemauan atau pikiran mereka sendiri. Mereka pasti mendapatkan perintah Tuhan. Seorang sejarawan yang namanya Pilsaf, dia memberikan satu informasi dalam bukunya History of the Christian Church. Dia mengatakan ibadah pada hari Minggu yang bersifat universal dan tidak ditentang pada abad kedua hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa itu mempunyai akarnya dalam praktek rasuli. Jadi memang hari Sabat itu awalnya adalah hari Sabtu, tapi akhirnya sejak kebangkitan Kristus
Maka orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu sampai dengan hari ini.